Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Iramala Dewi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 4 Lahat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2. Dari sini saya akan melakukan coaching pasca observasi kelas dengan teman sejawat saya, yaitu Ibu Anita Ekawati, ya, yang merupakan seorang guru fisika di SMA Negeri 4 Lahat. Baiklah Bu Eka, pada pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan pra observasi dan juga observasi di kelas. Nah, jadi untuk saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Di sini juga nanti kita akan refleksi, ya, jadi mengetahui hal-hal yang telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah Bu Eka, saya boleh bertanya? Ya, silakan. Oke, jadi yang pertama, apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu saat pelaksanaan proses pembelajaran? Masalahnya kayaknya kemarin itu yang pertama itu saya itu masih tidak memahami karakter siswa. Jadi sehingga interaksi dalam pembelajaran itu kelihatannya masih kurang. Yang kedua itu kelihatannya saya itu kebiasaan kita guru-guru ya seringkali membuat sekali dan menggunakannya 1000 kali. Jadi RPP-nya masih RPP yang itu aja, hanya diganti tahunnya saja. Oke, ya. Jadi hambatan yang Ibu alami tersebut karena adanya Ibu di sini belum memahami karakter murid tersebut sehingga interaksinya kurang, ya Bu, ya. Lalu yang kedua, media pembelajaran atau RPP-nya itu sekali pakai lalu digunakan untuk beberapa kali. Jadi seperti tadi RPP media yang satu kali dipakai untuk ribuan kali, ya. Oke, baik Kak. Pertanyaan selanjutnya. Sehubungan dengan kegiatan pembelajaran di kelas yang telah dilakukan, apakah Ibu sudah merasa puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut? Kayaknya masih banyak butuh perbaikan menurut saya. Karena di sini saya merasa yang pertama itu saya merasa tujuan pembelajaran saya itu kurang tercapai karena saya itu masih menyamaratakan semua siswa. Terus apa ya, ada istilahnya mungkin siswa milenial guru kolonial. Artinya itu maksudnya kayak gini, guru tuh tidak mau berubah mengajar, masih dengan cara-cara yang sama, media yang sama, perangkat yang sama, sehingga terkesan hanya kayak dokumen aja kayak gitu. Oh iya. Jadi Ibu pengen memberikan hal yang terbaik nantinya, ya Bu, ya. Oke Bu, kalau tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwa masih ada yang perlu untuk perbaikan berikutnya. Nah, menurut Ibu, selain hal yang tadi yang perlu perbaikan, apa hal-hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran tersebut? Oke, terima kasih. Di sini saya sudah berupaya mengajarkan kepada siswa untuk menggunakan media pembelajaran yang maya. Maksudnya kayak gini, laboratorium itu kan biasanya kalau kita itu biasanya harus dalam ruangan kayak gitu. Nah, di sini saya itu berusaha membuat LKPD yang bisa menggunakan internet kayak gitu, dunia maya, kayak laboratorium virtual lah bahasanya kayak gitu. Jadi di sini saya kan menggunakan aplikasi Pet Simulation. Jadi berusaha untuk menggabungkan media itu dalam pembelajaran tadi. Tapi itu tadi, jadi kelihatannya tadi kurang interaksinya mungkin ya, karena mencoba hal yang baru tadi. Oke Bu Eka, jadi Bu Eka sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan kodrat zaman murid, ya. Jadi jangan sampai nanti seperti yang Ibu katakan tadi, gurunya kolonial sementara muridnya sudah milenial. Tapi ternyata walaupun sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan zaman atau kodrat zaman murid, masih ada hal-hal nanti yang akan kita perbaiki lagi, ya Bu, ya. Baiklah Bu, untuk selanjutnya apa yang akan Ibu coba ubah untuk pertemuan selanjutnya untuk memperbaiki beberapa kekurangan tadi? Kalau saya itu mungkin yang pertama, tadi kan saya tuh masih kurang memahami karakter siswa ya. Jadi mungkin saya yang pertama itu akan melakukan asesmen diagnostik. Jadi di sini di awal pembelajaran itu baik secara kognitif maupun non kognitif untuk mengetahui kayak karakter
pemahaman dan kendala siswa itu apa. Terus yang kedua, saya itu ingin melakukan perbaikan dalam rancang pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan setiap kebutuhan murid. Jadi enggak memaksanya LKPD-nya itu hanya untuk satu aja, tapi tidak mengkondisikan kebutuhan belajar murid lainnya. Terus yang ketiga, saya akan mengupdate dan mengevaluasi perangkat yang saya buat biar dari waktu ke waktu itu pas kayak gitu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nggak ngerubah tahun aja. Iya. Jadi Ibu akan memperbaikinya. Yang pertama tadi ini Ibu ya, akan melaksanakan tes diagnostik, artinya mengetahui kesiapan pelajaran murid saat di awal ya. Jadi siapa yang sudah benar-benar mampu mempelajari materi yang baru, siapa yang belum ya. Lalu menyiapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi, artinya akan ada diferensiasi kontennya ya Bu ya. Dan mengupdate perangkat pembelajaran ya, tidak sekali buat seperti yang sebelumnya ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, rencana tindak lanjut nyata yang akan Ibu lakukan berikutnya itu apa saja? Mungkin saya yang pertama akan mengupdate diri saya dulu melalui kayak mengikuti webinar atau belajar di platform Merdeka Mengajar atau mengikuti pelatihan mengenai bagaimana bisa memahami karakter dan media itu bisa pas kayak gitu, bagaimana penggunaan media yang pas untuk kelas yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang bervariasi ya Bu ya. Oke, jadi mengikuti webinar, ada juga di platform media mengajar ya. Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Ada lagi Bu kira-kira selain itu? Mungkin kolaborasi dengan MGMP pelajaran kita ya. MGMP ya. Kolaborasi dengan teman MGMP. Oke Bu Eka, terima kasih. Jadi luar biasa ya Bu. Jadi di sini saya mendapatkan beberapa hal baru dari Ibu juga, bahwa media pembelajaran tersebut penting untuk disesuaikan dengan kodrat zaman siswa. Cuma mungkin lebih ke depannya kita akan menyiapkan memahami karakter siswanya tersebut ya, sehingga semua siswa itu dapat terkoordinir dengan baik, terakomodasi dengan baik ya. Jadi memahami kesiapan belajar mereka, lalu kira-kira apa yang mereka sukai ya, supaya mereka lebih tertarik dengan kegiatan belajar yang kita laksanakan. Dengan demikian diharapkan nanti kita itu melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Bu Eka. Baiklah, demikianlah proses coaching pasca observasi kelas yang telah saya Siska Irama Dewi dan saya Anita Ekawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.